Halo netizen, katanya dengar-dengar kepala desa mau minta jabatan diperpanjang jadi 9 tahun. Mereka udah demo kemarin ya. Dan isu-isunya juga mungkin udah masuk proleg ya, program legislasi nasional gitu. Dan kemungkinan terrealisasi. Tapi kali ini kita akan nyinyirin atau mungkin ngomentarin masalah itu gitu. Terlepas didengar atau enggak, terlepas bermanfaat atau enggak buat orang lain, tapi ini dari sudut pandang gue sebagai netizen gitu. Nah mungkin teman-teman sekalian mungkin setuju atau mungkin tidak setuju. Ayam di belakang gue pasti setuju tuh, mau masuk kamera kayaknya. Ini di halaman rumah sejuk, cukup sejuk untuk membahas sesuatu yang panas. Nah katanya perpanjangan kepala desa itu bertujuan agar menghindari konflik di masyarakat, karena juga katanya setelah Pilkades 1-2 tahun 3-4 tahun katanya masih ada konflik antara pemilih A dan pemilih B, antara yang terpilih dan tidak terpilih, itu katanya. Tapi kalau di masyarakat yang di sini, yang di tempat gua gitu ya, itu aman-aman aja sih, nggak ada yang namanya konflik berkepanjangan ya, selama dilakukan dengan jujur dan adil gitu ya. Nah, dengan alasan itu lalu mereka demo gitu, menuntut kepada presiden, kepada DPR agar ini terrealisasikan. Nah, itu dari sudut pandang mereka. Nah, dari sudut pandang gue sebagai netizen gimana? Nah, sebenarnya gue nggak setuju. Karena apa? Yang pertama, terlalu lama. Jabatan terlalu lama itu nggak sehat. Akibatnya target-target yang harusnya dilaksanakan dengan cepat nanti bisa diolor-olorin, dimolor-molorin itu. Misal bangun gedung yang harusnya yaitu rencana kerja ya paling 1 atau 2 tahun. Nah, bisa jadi 5 tahun itu. Nah, bisa jadi mangkrak nanti sampai dia masa jabatan selesai. Nah, ini rawan. Sesuatu yang dikerjakan harusnya dengan cepat dan singkat jadi berlama-lama. Dan ini berbahaya. Yang kedua, jika ternyata kepala desanya tidak berkompeten, artinya negara ini sedang membuang-buang waktu membuat suatu desa itu tertinggal. Gini loh, maksudnya begini. Jika kepala desa itu, mohon maaf, kita buat kebijakan lama, mengeksekusi lama, artinya sesuatu yang harus dikerjakan dengan cepat tadi jadi lama gitu. Dan masyarakat harus menunggu lama juga, karena akan terjadi pemilihan kades lagi 9 tahun ke depan, yang harusnya dalam waktu 5 tahun harus bisa diganti nih orang yang goblok, ditolol, gak bisa bangun desa, harus menunggu 3 tahun lagi. Ini kan rugi, yang dirugikan masyarakat gitu. Yang ketiga, jabatan kepala desa katanya juga dituntut agar menyesuaikan dengan masa jabatan perangkat desa, atau kebalikannya gitu, perangkat desa harus sama dengan kepala desa. Menurut gua ini sih bukan menguntungkan bagi kepala desanya ya, sebenarnya ini merugikan. Karena apa? Zaman sekarang sistem administrasi itu kan udah berbasis online dan aplikasi, apalagi desa itu langsung berkomunikasi ke semua menteri sosial, dia menteri dalam negeri, menteri kesehatan, semua datanya itu bersumber dari desa gitu. Nah, jika perangkat desa dirombak terus-menerus, dikhawatirkan sumber daya perangkat desa yang diganti malah lebih buruk gitu, dan itu mengakibatkan keterlambatan dalam menyampaikan data-data yang dibutuhkan oleh pusat gitu. Nah, ini kan berbahaya ya buat desa itu sendiri ya, bukan buat kepala desanya. Nah, yang berikutnya, selain hal negatif itu tadi, jika ke perangkat desa ini ditentukan oleh kepala desa, masa jabatannya segala macam sesuai dengan kepala desa, yang kita takutkan adalah dimanfaatkan untuk kampanye kepala desa itu sendiri. Bayangin coba, ada 100 kakak dalam satu desa, 200 kakak, 400 kakak. Di tiap kakak itu ada
anak-anak muda yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh kepala desa itu untuk berkampanye. Datang ke rumah si A, dia menyampaikan, nanti kalau saya terpilih, kamu jadi perangkat desa saya. Datang ke rumah si B juga mengatakan seperti itu. Datang ke rumah si C juga mengatakan seperti itu. Akhirnya jabatan perangkat desa itu dijadikan bahan kampanye oleh kepala desa itu sendiri, calon kepala desa itu sendiri. Ini kan bahaya ya. Nah, ketika terpilih, untuk menepati janjinya, mungkin bisa jadi si A ini dipilih dia sebagai perangkat desa, tapi mungkin 2-3 tahun ke depan diganti lagi untuk yang memenuhi janji-janji politiknya. Ini kan bahaya ya. Sementara ilmu itu kan nggak datang langsung kita serap langsung mengerti. Perangkat desa nggak ada langsung mengerti semua sistem-sistem di pemerintah desa. Jika bongkar pasang itu akan merugikan desa itu sendiri. Dan sebenarnya yang dirugikan kepala desa. Kenapa? Kinerja kepala desanya makin menurun gitu. Kenapa? Bongkar pasang itu tadi kan menghambat pekerjaan. Nah, menghambat pekerjaan dalam arti apa? Begini, dengan berbasis sistem aplikasi, sistem online, segala macam, otomatis kan nggak semua orang yang masuk langsung mengerti. Perlu bimbingan teknis, perlu pelatihan, perlu segala macam. Akhirnya apa? Membuang-buang waktu gitu. Yang harusnya waktu dikerjakan untuk bekerja, yang harusnya waktu dimanfaatkan untuk bekerja tadi digunakan untuk BIMTEK. Selain waktu, uang juga terbuang, dana desa juga terbuang. Karena apa? Untuk melakukan BIMTEK, untuk melakukan pelatihan itu kan perlu dana gitu. Nggak ada istilahnya pemateri itu gratis. Itu mereka juga butuh makan ya kan. Pemateri itu butuh makan. Diundang juga mereka harus, ya paling tidak kan ada biaya narasumber, biaya transportasi lagi untuk perangkat desa yang melakukan bimbingan teknis, dan itu kan menguras uang ya. Bayangkan dalam satu desa misalnya 4 kasih 2 kaur 2 kasih, terus dusun mungkin 3, 4, 5. Artinya dalam setiap pergantian jabatan memerlukan pelatihan untuk 7 sampai belasan orang gitu, untuk pelatihan kaur-kaur tersebut, kaur wilayah atau kaur kasih tadi. Di situ kan ada berapa duit. Yang dirugikan siapa? Yang rugikan ya desa itu sendiri, yang harusnya dananya bisa digunakan untuk membangun gorong-gorong, membangun jalan gang, atau membangun lain sebagainya, digunakan untuk BIMTEK gitu. Kan rugi, desanya rugi. Nah, setelah kita melihat dampak-dampak negatif itu, terus sebenarnya yang dibutuhkan kepala desa apa sih gitu kan? Kita pasti bertanya kan, yang dibutuhkan kepala desa itu apa sih? Sebenarnya bukan masa jabatan. Berapa singkat pun masa jabatan, jika kepala desanya pinter, jika kepala desa kompeten, jika perangkat desanya pinter, perangkat desanya kompeten, semua kebijakan-kebijakan yang dilakukan di pemerintah desa, semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah desa itu berjalan dengan cepat gitu. Capaian-capaian berjalan dengan cepat, tidak mengurangi kinerja perangkat desa atau kepala desa itu sendiri. Yang akhirnya, walaupun mungkin pemilihan setahun sekali, kalau kepala desanya dan perangkat desanya kompeten, ya itu kepala desa juga bakal terpilih lagi kalau nyalon lagi, walaupun pemilihannya setahun sekali, apalagi 5 tahun sekali, masih banyak waktu gitu untuk kepala desa yang membuktikan kapabilitas dan kapasitasnya gitu sebagai kepala desa. Jadi sebenarnya nggak ada alasan sih, karena bagaimanapun incumbent itu kan punya poin plus sebenarnya, kalau dia baik, kalau dia ya lempeng gitu, dia kalau dia memang lurus. Tapi kalau incumbentnya yang bengkok ya, mau pilkadesnya sampai 20 tahun ke depan ya rugi tetap desa sendiri, jadi rugi. Walaupun mereka sebenarnya katanya menjual itu suara rakyat, dengar-dengar segitu, ada ibu-ibu teriak itu menjual suara rakyat ya, tapi ya rakyat yang mana gitu. Gue juga rakyat tapi nggak setuju gitu, karena udah efektif itu 5 tahun itu udah waktu yang cukup untuk menunjukkan visi misi, untuk menyelesaikan visi misi mereka. Nah solusinya tadi kan kita kembali kepada solusinya. Nah solusinya apa? Ya, pertama untuk kepala desa ya. Kan tidak semua wilayah di negara Republik Indonesia ini kan desanya punya pendapatan asli desa gitu kan. Ya solusinya kementerian-kementerian itu yang berhubungan dengan desa
memberi solusi gimana desa ini bisa mandiri gitu, jangan berpatokan kepada dana desa mulu. Karena selama ini badan usaha milik desa itu belum bisa bekerja secara maksimal, karena setiap pengelolaannya tidak ada kajian-kajian ya. Nah harusnya pemerintah desa sendiri, kementerian sendiri harusnya melakukan kerjasama dengan kementerian-kementerian terkait, mencari potensi-potensi di desa ini apa gitu. Karena kan di Kalimantan misalnya dengan sama Papua kan beda, apalagi sama Jawa. Di Jawa bangun tempat pariwisata itu gampang banget gitu, karena banyak lokasinya. Di Kalimantan itu kurang gitu, tempat pariwisata itu memang nggak ada, dan kalaupun ada banyak alam yang bagus, jarak tempuhnya kan jauh gitu. Nah itu yang harusnya digali-gali oleh kementerian gitu, dipikirkan oleh kementerian desa gitu. Jangan ngasih ide bumdes. Masalahnya bumdes apa ini yang cocok untuk desanya? Bantulah desa memikirkan gitu, karena kan kita tahu kalau hanya kepala desa memikirkan tentang bumdes, belum tentu tahu. Mereka belum bukan akademisi gitu, mereka nggak tahu apa yang ada potensi di sana gitu di desa mereka. Nah itu untuk kepala desanya, gimana untuk solusi agar kepala desa ini ada hasil lah dalam 5 tahun jabatannya. Jadi bukan memperpanjang, tapi memberikan ide-ide yang baik untuk kepala desa itu sendiri. Nah yang kedua untuk perangkat desanya sendiri. Nah untuk perangkat desa ini beri kepastian lah statusnya, agar tidak dimanfaatkan gitu oleh oknum-oknum calon kepala desa nantinya untuk modal kampanye. Bahaya kan, bahaya. Sementara perangkat-perangkat desa ini adalah sebenarnya aset yang berharga. Kenapa aset yang berharga? Karena mereka ini kan sudah memiliki ilmu-ilmu administrasi yang sebenarnya udah baik gitu, selama menjabat udah baik ilmu administrasinya. Karena kalau diganti dengan yang baru, belum tentu yang baru itu bisa mengikuti cara kerja yang di zaman sekarang. Kalaupun harus diganti, ya solusinya ya kan kinerja bisa dilihat ya kan. Kinerja pasti kepala desa bisa melihat. Nah sesuai prosedur gitu. Misalnya kalau dia jarang masuk, kerjanya tidak bagus, ya dipanggil, kasih surat peringatan atau apa segala macam. Kalau memang belum ada perubahan, ya yang penting kan udah ada sistemnya gitu, ada surat peringatan dan semacam, ya diganti gitu melalui musyawarah desa juga kan, melalui BPD juga, bersama BPD mengganti perangkat itu kan, nggak semena-mena tiba-tiba ujuk-ujuk langsung diganti kan gitu, harus ada aturannya gitu. Jadi antar kepala desa dan perangkat desa nanti bekerja secara profesional, tidak ada hutang budi. Nah jika bahayanya jika kepala desa ditunjuk langsung oleh maksudnya perangkat desa ditunjuk langsung oleh kepala desa, yaitu tadi merasa hutang budi. Jadi apapun disuruh kades, dia ngangguk-ngangguk aja gitu, bahkan yang buruk sekalipun. Tapi ketika perangkat desa dipilih secara transparan, melalui tes, melalui segala macam, ya antara kepala desa dan perangkat desa itu udah profesional dalam bekerja, jadi tidak ada merasa hutang budi gitu. Nah itu untuk perangkat desa. Nah selanjutnya apalagi nih untuk kepala desa? Ya saya rasa itu aja sih, karena jika udah ada BUMDes dan PAD desa, kepala desa itu sejahtera. Tapi kalau kepala desanya zaman sekarang ya, di desa-desa tertentu nggak ada PAD, ya udah kepala desa mengharapkan gaji dari pemerintah daerah itu sendiri, gaji tetap itu yang 2 jutaan itu, dan efeknya yaitu tadi penyalahgunaan dana desa karena terlalu sedikit loh. Kita perlu sadari bahwa memang di masyarakat itu kan, masyarakat ketika ada pemimpin ya taunya ketika butuh apa-apa, ya, perlu apa-apa, yang dituju pertama kali ya kepala desa. Nah sementara gaji kepala desa nggak seberapa. Nah kalaupun memang nggak ada pendapatan sedesa, ya seharusnya pemerintah daerah memikirkan lah bagaimana menyisihkan dana transfer ke daerah itu untuk memberikan tunjangan kinerja atau tunjangan jabatan kepada kepala desa. Ya tujuannya untuk apa tadi ya? Ada masyarakat datang, Pak minta proposal untuk bangun ini, Pak anak saya sakit minta berobat 100-200 dikasih. Nah kan kades tidak keberatan gitu, karena nggak semua kades kaya gitu, nggak semua kades bermodalkan, ketika maju bermodalkan duit, nggak. Banyak kades-kades yang tulus yang tidak punya apa-apa tapi pengen bekerja gitu. Nah mungkin menurut saya cuma itu aja. Jika teman-teman ada tambahan atau segala macam, ya mungkin boleh diskusi di kolom komentar, atau mungkin tidak setuju ya sampaikan alasnya, karena
komentar kita kan perlu alasan gitu, jangan memberikan tanggapan dan komentar tanpa ada alasan gitu. Oke, tentunya kita berdiskusi dengan kepala dingin aja. Sebagai netizen, mari kita cerdas gitu, mari kita walaupun tidak dalam tidak dalam berpendapat, cerdasnya tidak, setidaknya dalam emosional lah, jangan ngegas gitu ya kan. Nah, jadi sebagai netizen, mari kita berdiskusi secara sehat, terlepas diskusi kita ini bermanfaat untuk negara atau tidak, terlepas didengar negara oleh tidak, ya setidaknya kita komentar. Karena sosial media tanpa netizen itu nggak seru. Jadi kita inilah yang mengisi-ngisi sosial media ya kan, daripada gabut gitu kan, nggak ada ngapa-ngapain ya nonton sosial media, kita komentar, serah hati kita lah komentar, yang penting tidak kena undang-undang ITE kan. Oke, IP dulu.